Salam Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan Johannes Anjar. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Roh Kudus selalu membimbing kita pada setiap hari, setiap saat, supaya kita selalu memuliakan nama Yesus, supaya kita selalu berjalan dalam firman-Nya. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana seseorang bisa memadamkan Roh Kudus? Memadamkan itu bukan berarti menyiram dengan air, tidak. Artinya, tidak mengizinkan dia bekerja, tidak mengizinkan dia memimpin, tidak mengizinkan dia berkarya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah tidak berdoa. Ketika kita tidak berdoa, itu sama dengan memadamkan Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus tidak akan bisa bekerja lagi dalam roh kita, dan dia tidak mau bekerja lagi. Kenapa? Kita ambil alih dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran, kepandaian kita. Sehingga yang mendominasi kita bukan lagi dibimbing Roh Kudus, tapi dibimbing oleh kehebatan kita, daging kita. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, yang kedua, bagaimana Roh Kudus bisa dipadamkan? Yang kedua, ketika saudara tidak bisa bersuka cita, ada kesedihan, ada kepahitan, ada kejengkelan, ada kecewa dalam hatimu, posisinya Roh Kudus dipadamkan. Nah, kalau Roh Kudus dipadamkan dengan cara seperti itu, kecewa, benci, maka saudara juga tidak bisa berdoa. Dan ketika orang tidak bisa berdoa, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera. Itu yang terjadi. Nah, Roh Kudus bisa dipadamkan jikalau kita menyimpan namanya dosa. Dosa yang tersembunyi itu harus kita akui di hadapan Allah. Makanya yang tahu kekuranganmu, kelemahanmu adalah dirimu. Betapa penting di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak mampu. Aku ngaku, aku lemah di bagian ini. Aku tidak mampu di bagian ini. Kita akui di hadapan Tuhan. Jangan kita tampil di depan orang kelihatan kita rohani, kelihatan kita hebat. Sebenarnya kita ini nggak benar juga gitu loh. Jadi Roh Kudus itu bisa didoakan kalau kita munafik, Pak, Bu. Kita sikap punya munafik, kelihatan pura-pura baik, pura-pura rohani. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi betapa penting perenungan pada hari ini. Jangan dukakan dia. Kalau Roh Kudus itu selalu menginsapkan, memimpin, mengingatkan kita. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Dan saya percaya kiranya apa yang kita kerjakan, kita buat. Izinkanlah dia menuntun kita, izinkan dia membawa kita untuk mempermuliakan nama Yesus. Jangan padamkan dia, jangan tolak dia. Kalau Tuhan itu mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdoa. Roh Kudus mengingatkan kita untuk mengampuni. Roh Kudus mengingatkan kita bersuka cita. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, ayo berkorban. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, ayo hari ini baca Alkitab. Saudara-saudara, supaya apa? Jangan Roh Kudus didukakan. Oke Bapak Ibu, mari selidiki hati masing-masing. Apa yang kita buat hari ini di hadapan Tuhan? Apakah aku menjadi berkat atau aku menjengkelkan orang? Kalau saudara menjadi berkat, Roh Kudus bersuka cita dalam roh kita. Kalau saudara menjengkelkan orang, maki orang sebagainya, Roh Kudus didukakan. Salam saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa saya Bapak di mana saudara berada, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam, God bless you.